Selamat sore, perkenalkan nama saya Tigor Immanuel Halaman Simalango, NIM 1919016030 dari kelas TIA 19, kelompok 1, proyek akhir mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini kelompok kami membuat website perpustakaan. Nah, ini merupakan halaman dashboardnya, dan ini kita scroll ke bawah akan ada tentang about website ini. Dan juga ada fitur-fitur yang disediakan, yaitu ada pinjam buku online, pelayanan cepat, manajemen buku, manajemen user. Cepatnya kita langsung masuk ke halaman login. Pencet masuk. Nah, di sini akan ditampilkan halaman login. Nah, di halaman login ini kita bisa pilih login sebagai admin atau sebagai user. Kalau untuk user kan pastinya belum punya akun. Nah, kita buat dulu akunnya dengan mengklik icon daftar di sini atau enggak sign up. Kita pencet daftar di sini. Di sini kita memasukkan mengisi biodata untuk membuat akun. Kita coba isikan dulu. Sekarang ada Tigor Simalango, baru NIM 1930. Ini kami laki-laki. Atasnya Fakultas Teknik angkatan 2019. Nomor HP-nya misalkan 08, baru alamatnya misalkan di Samarinda. Username-nya kita coba Tigor Simalango, password-nya 123. Emailnya, nah untuk email di sini kita menggunakan email yang asli karena nanti akan masukkan kode peminjaman sama kode QR. Misalkan kita masukkan email yang asli yang ini, kita kirim. Nah, baru kita pencet kembali. Nah, di sini user belum bisa login, sebabkan admin harus meng-accept user dulu. Nah, untuk itu kita masuk ke halaman admin, username admin, password admin, login. Nah, untuk menerima yang accept tadi, accept usernya kita masuk ke opsi manajer user. Nah, di sini akan terdapat nih Tigor Simalango itu belum dikonfirmasi. Nah, untuk mengkonfirmasinya kita pencet proses konfirmasi. Nah, di sini juga akan ditampilkan biodata yang telah kita isi tadi. Biodatanya. Nah, di sini bila kita tidak ingin mengkonfirmasinya, kita dapat menekan tombol back. Nah, namun bila kita ingin mengkonfirmasinya, kita pencet tombol confirm. Nah, maka user akan segera sudah dapat menggunakan akun yang tadi. Kita juga dapat lihat di sini bahwa user Tigor Simalango sudah dapat digunakan akunnya dan sudah dikonfirmasi. Selanjutnya kita kembali ke halaman yang tadi. Masuk. Login pakai akun yang tadi. Tigor Simalango tadi. Passwordnya 123. Login. Maka user sudah dapat masuk ke halaman dashboard user. Nah, di sini user dapat melihat buku-buku apa saja yang dapat dipinjam. Nah, di sini banyak genrenya, yaitu adventure, thriller, fantasi, dan lain-lain. Nah, di sini juga user dapat mengarsipkan bukunya. Nih, kita tinggal pencet yang icon yang kotak-kotak ini, kita pencet, maka buku sudah terarsipkan. Dan kita coba beberapa. Ada misalkan kita coba 3. Nah, misalnya kita juga ingin melihat deskripsi bukunya, kita juga pencet lihat. Nah, di sini terdapat deskripsi dan sinopsis buku. Nah, kita juga dapat memberikan like di buku yang kita lihat tadi. Nah, untuk menekan pinjam, untuk memilih opsi pinjam, kita dapat menekan pinjam. Nah, di sini buku belum langsung dipinjam. Untuk buku peminjaman itu kita harus masuk ke halaman pinjam buku, dashboardnya pinjam buku. Baru di sini ada pilihan opsi, yaitu pinjam atau hapus buku yang tadi. Nah, karena kita ingin meminjam, maka kita pencet pinjam. Nah, setelah itu maka akan masuk email notifikasi bahwa kita telah meminjam buku. Nah, di situ ada terdapat kode peminjaman sama kode QR. Bisa kita lihat nih, ada di sini. Ini yang baru masuk, yang 17G9. Ini ada kode peminjamannya dan kode QR-nya.
Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman perpustakaan tadi. Nah, di sini kita lihat status peminjaman. Nih, kita telah meminjam buku yang ini tadi, itu Harry Potter. Yang kita lihat pinjam buku. Pinjam bukunya kosong karena kita tadi sudah menggunakan pinjam. Nah, ini untuk ekspor yang tadi, ini buku yang diarsipkan. Di sini kita juga dapat melihat buku yang tadi arsipkan tadi. Ini ada 3 buku tadi kan, Harry Potter dan Mortal Song. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita juga lihat buku yang disukai. Jadi kita buku yang disukai, buku Harry Potter. Ya, kembali. Nah, apabila kita ingin mengembalikan buku, kita harus ke halaman logout terlebih dahulu. Dan kita login sebagai admin. Kita coba kita coba secara manual saja. Masuk, coba username yang tadi admin, kita ingin mengembalikan buku. Ini lagi login. Nah, kita berhasil login. Di sini ada tulisan pengembalian, manajemen user, dan manajemen buku. Nah, sebelumnya di manajemen buku ini kita juga dapat menambah atau menghapus buku. Misalkan kita tambahkan buku, misalkan tambah buku, misalkan judulnya AAA, deskripsinya FFF, sinopsisnya contoh. Baru tagarnya ini yang sembarang aja, misalkan ABCD, baru genrenya adventure, baru publishernya SSS atau ini juga DDD. Nah, misalkan kita pilih gambarnya di picture, baru misalkan sembarang ini buku misalkan 2, baru tahunnya misalkan 2019, baru ratingnya 5. Kita tambahkan. Nah, maka buku akan ditambahkan di bawah. Nah, ini tadi bukunya ya, contoh saja tadi. Untuk manajer usernya tadi kan sudah kita lihat yang bagiannya ini proses konfirmasi, belum konfirmasi, kita juga dapat melihat datanya seperti yang ini tadi. Ini sudah dapat dilihat. Kembali, baru kita masuk ke pengembaliannya. Nah, di sini kan tadi bukunya sudah dipinjam oleh Tigor Semango. Nah, di sini bukunya terdaftar di sini. Ini tanggal pinjamnya tanggal 22 jam 6. Ini kembalinya harus tanggal 29. Untuk mengembalikannya kita juga dapat scan QR code yang tadi, yang ini tadi. Namun bisa juga pakai kode peminjaman. Di sini saya akan coba pakai kode peminjaman saja. Kita copy, baru kita masukkan ke sini. Return, baru kita kembalikan buku. Oke, buku berhasil tadi kembalikan. Nah, di sini dia akan sudah hilang tadi yang di sini. Selanjutnya kita masuk ke logout. Nah, di logout ini sudah selesai prosesnya. Nah, untuk ke codingannya kita masuk ke halaman aplikasinya. Nah, di sini saya membuat yang proses konfirmasinya tadi yang sebentar saya tunjukkan. Yang tadi misalnya kita pakai akunnya Tigor Simalangop, passwordnya 123, login. Nah, yang manajer ternyata di admin. Mohon maaf, kita masukkan di admin lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen user. Nah, di sini saya buatnya tadi. Kita buat yang di proses konfirmasi dan juga yang bisa ngelihat datanya tadi sama yang hapus. Nah, di proses konfirmasi ini kita juga dapat melihat data. Data ini dapat kita lihat. Kembali, nah di situ untuk codingannya yang proses konfirmasi ini yang ini. Dia yang bagian user yang ini.
ini untuk yang bagian ini, untuk dia membuat tombol buttonnya tadi. Ini untuk memasukkan nama, NIM, jenis kelamin, fakultas, angkatan, nomor HP, alamat, username. Nah, di sini memasukkannya, dia kan kita tadi proses konfirmasinya kan, kalau misalkan kita konfirmasi yang 321-nya ini, kita kan menampilkan biodatanya tadi. Nah, di situ juga ini untuk yang proses ini untuk menampilkan biodatanya tadi. Selanjutnya untuk proses konfirmasinya, dia akan masuk ke dalam konfirmasi PHP. Ketika kita pencet proses konfirmasi, dia akan masuk ke konfirmasi PHP itu tadi. Ini akan kita tambahkan di user. Selanjutnya untuk masuk yang melihat user, untuk yang melihat usernya tuh yang ini, misalkan kita lihat nama yang user Bella, kita dapat melihatnya itu ada di bagian codingan yang ini, yang melihat user. Nah, melihat usernya kita dapat sama juga tadi yang seperti proses konfirmasi, kita dapat melihat nama, NIM, jenis kelamin, fakultas, angkatan, nomor HP, alamat, username, dan email. Nah, cara panggilnya sama seperti yang tadi. Dan untuk yang delete usernya ini, yang bagian ini, misalkan kita coba hapus yang Budi, kita hapus, maka dia otomatis langsung terhapus. Pada bagian codingannya termasuk yang sini, dia kalau kita pencet dia akan masuk ke delete user. Delete user ini misalkan kita cari yang di sini mana? Nah, ini delete user, dia akan mengambil data dari tabel register, lalu dia langsung dihapus gitu dari database-nya, maka dari halaman website pun akan terhapus itu. Kita masuk ke bagian user lagi. Selesai. Sudah selesai presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.